Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 4 yang solih dan solihah. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat serta tetap semangat dalam pembelajaran, meskipun hari ini kita masih dalam masa pembelajaran daring. Dan semoga semangat anak-anak dalam belajar masih tetap dipertahankan dan juga ditingkatkan. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, hari ini kita akan belajar kembali untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Untuk itu anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini nanti, silahkan kita berdoa bersama-sama. Semoga dalam pembelajaran nanti kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi, ya selesai. Semoga dengan bacaan Ummul Quran tadi dapat menambah kelancaran pada pembelajaran kita hari ini nanti. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Dan untuk itu anak-anak persiapkan buku kalian, baik buku tulis maupun LKS-nya. Untuk LKS-nya silakan kalian membuka halaman 24. Hari ini kita akan belajar mengenai keragaman rumah adat di Indonesia serta keragaman bahasa daerah yang ada di Indonesia. Halaman 23 dan 24. Silahkan kalian buka halaman 23 dulu, keragaman bahasa daerah di Indonesia. Selanjutnya silahkan kalian memperhatikan penjelasan dari Pak Udin berikut ini. Yang B, keragaman bahasa daerah di Indonesia. Selain suku bangsa, Indonesia juga kaya akan keragaman bahasa daerah. Terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Perbedaan bahasa tersebut terjadi karena hal-hal berikut. Yang pertama, karena perpindahan penduduk. Yang kedua, karena keadaan alam. Jadi satu tempat dengan tempat yang lain, antara satu provinsi dan provinsi yang lain itu memiliki keadaan alam yang berbeda, sehingga ini juga mengakibatkan keragaman bahasa daerah. Yang ketiga yaitu pertemuan dengan bangsa lain yang menggunakan bahasa berbeda. Selanjutnya yang keempat yaitu latar belakang sejarah yang berbeda. Bahasa-bahasa tersebut ada yang masih digunakan sampai saat ini, ada yang hampir punah, dan ada yang sudah punah. Pada awal tahun 2018, 11 bahasa daerah di Indonesia ini dinyatakan punah. Kenapa terjadi kepunahan bahasa daerah? Ini karena adanya beberapa faktor. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa tersebut menjadi punah, kritis atau mengalami kemunduran. Selanjutnya, berikut beberapa faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa di Indonesia ini mengalami kepunahan. Yang pertama, yaitu berkurangnya jumlah penutur bahasa atau orang yang menggunakan bahasa tersebut. Semakin berkurangnya jumlah orang yang menggunakan bahasa daerah tersebut, maka bahasa daerah tersebut itu bisa berakibat menjadi kritis atau bisa punah. Yang kedua yaitu peperangan. Adanya peperangan pada zaman kolonial Belanda maupun penjajahan Jepang ini juga mengakibatkan pergeseran bahasa, sehingga dari pergeseran bahasa tersebut mengakibatkan bahasa daerah yang ada di tempat tersebut menjadi punah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu bencana alam yang besar sehingga menyebabkan penutur bahasa berkurang. Yang keempat yaitu perkawinan antar suku. Nah, perkawinan antar suku ini. Kelima yaitu sikap bahasa penutur. Yang keenam yaitu letak geografis. Lalu bagaimana masyarakat Indonesia yang berbeda bahasa daerah dapat berkomunikasi. Nah, ini. Selanjutnya, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dari Sabang sampai Merauke. Dari suku-suku yang ada di Indonesia ini
itu meskipun mereka menggunakan bahasa-bahasa daerah yang berbeda, tetapi mereka dapat berkomunikasi antar suku satu dengan suku yang lain dengan menggunakan satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu anak-anak terkait dengan keragaman bahasa daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, untuk jenis-jenis bahasa daerah yang ada di Indonesia, silahkan kalian baca pada halaman 23 dan 24. Berikutnya kita akan membahas mengenai keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, halaman 24 silahkan kalian buka buku kalian LKS-nya. Rumah adat masyarakat Indonesia itu sangat beragam. Semua rumah adat tersebut mempunyai ciri khas masing-masing. Bahan bangunan yang digunakan pun juga berbeda antara satu rumah adat yang satu dengan yang lain, itu memiliki perbedaan baik dari bentuk bangunannya maupun jenis bahan-bahannya, dan juga namanya pun juga berbeda. Itu keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Sekarang yang pertama yaitu rumah gadang. Nah, rumah gadang merupakan rumah adat dari Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat menyebutnya dengan rumah bagonjong atau rumah godang. Rumah gadang merupakan tempat tinggal bersama yang mempunyai ketentuan khusus. Misalnya, jumlah kamar bergantung pada jumlah perempuan yang ada pada rumah tersebut. Rumah gadang dibangun di atas bidang tanah milik keluarga induk atau milik keluarga inti dari suku atau kelompok tertentu, dengan diwariskan secara turun-temurun kepada perempuan kelompok tersebut. Itu adalah ciri daripada rumah gadang. Adapun contoh bentuk arsitektur dari rumah gadang adalah seperti pada gambar yang Pak Udin tampilkan pada monitor HP kalian ini. Ini adalah contoh rumah gadang. Yang kedua yaitu rumah bumbuang tinggi. Rumah bumbuang tinggi adalah rumah adat yang merupakan salah satu kesekian banyak rumah adat yang dimiliki oleh suku Banjar. Jadi rumah adat bumbuang tinggi ini berasal dari suku Banjar. Dari banyaknya rumah khas suku Banjar, bumbuang tinggi merupakan rumah adat yang paling populer. Dinamakan bumbuang tinggi karena memiliki bagian atap pelana yang tinggi dan juga bentuknya lancip. Nah, bentuk segitiga yang lancip ke atas ini memiliki sudut sekitar 45 derajat. Seperti pada gambar yang kalian lihat di atas, itu merupakan contoh daripada rumah adat bumbuang tinggi dari suku Banjar. Yang ketiga yaitu rumah adat Tongkonan. Nah, rumah adat Tongkonan merupakan rumah adat yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Tongkonan sendiri berasal dari kata tongkon yang artinya menduduki atau tempat duduk. Disebut seperti itu karena pada awalnya rumah adat ini dijadikan sebagai tempat berkumpul para bangsawan tanah Toraja untuk berdiskusi. Jadi rumah adat ini memiliki sebuah histori atau cerita bahwasanya rumah adat Tongkonan ini dulunya adalah tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk berdiskusi para leluhur suku dari Sulawesi Selatan tersebut. Nah, ini sehingga pada masyarakat dijadikan sebagai rumah adat dari suku yang berasal dari Sulawesi Selatan. Rumah Tongkonan terbuat dari kayu uru, sedangkan atap rumah Tongkonan terbuat dari bambu yang bentuknya menyerupai seperti perahu. Ini seperti perahu. Kalian lihat pada gambar tersebut, itu contoh rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya anak-anakku, yang keempat yaitu rumah joglo. Nah, untuk rumah joglo ini tentunya anak-anak tidak asing lagi, karena di sekitar kita itu masih banyak sekali orang-orang yang menggunakan
arsitektur rumah joglo. Rumah joglo adalah rumah tradisional Jawa yang terbuat dari kayu jati. Atap joglo berbentuk tajuk, semacam atap piramidal yang mengacu pada bentuk gunung. Jadi bentuk daripada rumah joglo itu seperti gunung anak-anak ya, seperti gunung. Kalian lihat pada gambar yang sudah Pak Udin tampilkan ini, itu rumahnya berbentuk seperti gunung. Pada zaman dahulu joglo dibangun untuk menunjukkan strata atau tingkatan dan status sosial pada masa dulu, karena pada masa dulu adalah masa kerajaan. Mayoritas rumah joglo dibangun oleh bangsawan dengan tujuan untuk menerima tamu dengan jumlah yang besar. Namun, seiring perkembangan zaman, joglo diidentitaskan sebagai rumah adat yang boleh dimiliki oleh semua orang. Ini adalah cerita daripada asal mula kenapa rumah joglo tersebut dibuat desainnya seperti itu, karena untuk menampung para tamu-tamu dari bangsawan suku Jawa. Nah, yang kelima, anak-anakku semuanya, rumah baru niang. Nah, rumah adat baru niang merupakan rumah adat yang ada di desa terpencil di pegunungan Pulau Flores. Pulau Flores yang letaknya di Nusa Tenggara Timur. Tepatnya berada di Kabupaten Manggarai Barat. Wairebo yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Komodo. Nah, rumah adat baru niang ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, rumah adat ini itu sebenarnya hampir mirip seperti rumah Honai yang ada di Papua. Tetapi bedanya untuk rumah baru niang ini itu bisa dihuni oleh beberapa keluarga. Rumah adat baru niang memiliki 5 lantai. Nah, untuk lantainya ini memiliki 5. Di kelima lantai baru niang terdapat berbagai ruangan dengan masing-masing fungsi. Di lantai pertama ada ruang yang digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul keluarga. Lantai 2 berfungsi sebagai penyimpan bahan makanan dan barang sehari-hari. Lantai ketiga berfungsi untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan makanan, seperti padi, kedelai, itu disimpan di lantai ketiga. Lantai keempat untuk menyimpan stok panganan untuk mengantisipasi kekeringan. Jadi ada stoknya ya, tabungannya itu di lantai keempat. Selanjutnya yang keenam yaitu rumah Honai. Rumah Honai merupakan rumah adat suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Rumah Honai dapat ditemukan di lembah-lembah dan pegunungan di tengah Pulau Papua, terutama pada ketinggian sekitar 1.600 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut. Untuk contoh bentuk arsitekturnya seperti pada gambar, tambah wawasan kalian bisa membrowsing di internet maupun mencari di buku ensiklopedia tentang keragaman budaya, keragaman bahasa, dan juga keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Pelajaran kita mungkin cukup sekian, dan untuk memantapkan materi kalian, silahkan kalian menyelesaikan materi yang Pak Udin sajikan di halaman 27 seperti pada gambar di atas, yaitu kalian menghubungkan gambar rumah adat dengan nama peserta daerah yang menggunakan garis, kemudian hasilnya kalian foto kirim ke nomor WhatsApp Pak Udin. Mungkin itu saja kegiatan pembelajaran kita pada hari ini nanti. Pada hari ini jika ada penjelasan dari saya yang kurang, saya mohon maaf, dan marilah pembelajaran kita hari ini kita tutup bersama dengan bacaan tahmid hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.